Tuh, nah kan ikannya sudah mulai bergerak menuju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube semua, jumpa lagi dengan channel Ikan Catfish dan Koi Farm. Video kali ini saya akan mereview perkembangan larva lele umur 8 hari. Nah, ini 8 hari dari tetas ya. Sekarang alhamdulillah larvanya sudah tampak lebih besar. Nah, dan ukurannya pun alhamdulillah kaca. Nah, ini tadi ketika saya baru datang, nah ini tampak banyak larva yang ngambang di atas. Ini di pagi hari ini. Nah, seperti itu. Tuh. Rata. Banyak yang mengambang. Kita coba lihat kolam yang satunya. Nih. Ini kenapa kok ikan-ikan ini ngambang atau gantung istilahnya di pagi hari? Kemungkinan besar ini karena kekurangan oksigen. Nah, kita bisa lihat ya, seperti itu, rata di seluruh kolam itu larvanya terlihat ngambang. Kalau untuk larva ngambang itu yang terkena penyakit itu biasanya hanya berada di pinggiran. Rata-rata begitu. Nah, kalau seperti ini dan ini hanya ngambangnya di pagi hari, nah, itu kemungkinan besar itu kekurangan oksigen. Lalu apa solusinya? Simpel saja, kalau yang biasa saya lakukan untuk solusinya ketika menghadapi seperti ini, itu hanya air. Bagaimana? Ya, ikutin terus perjalanannya. Biasanya kalau begini, nah ini sebagian terlihat ada yang aktif, sebagian terlihat masih ngambang di tengah. Ini karena larva terlalu padat. Terus ya biasa kalau malam hari itu kandungan oksigen dalam air itu berkurang, jadi larva kekurangan oksigen. Lalu solusinya hanya ini. Kalau yang biasa saya lakukan yaitu hanya dengan air. Nah, kita beri kocoran. Beri kocoran. Kalau untuk besar kecilnya kocoran itu kalau saya nggak terlalu besar juga lah ya, mungkin kalau dilubangin, nah itu kan tutupnya saya kasih plastik, nah
itu hanya saya lubangin seukuran lidi, seukuran sapu lidi kecil ya tuh. Kita lihat perkembangannya setelah diberi kucuran. Nah ini dia, benar. Ini larvanya kekurangan oksigen. Dia langsung berenang, mengejar di mana arah kucuran itu tadi. Jadi ketika menghadapi kondisi seperti ini, itu nggak usah bingung, nggak usah panik. Nah, kita lihat aja itu ikan terkena penyakit atau ikan tersebut kekurangan oksigen. Kalau terkena penyakit itu biasanya hanya ngambang di pinggiran dan biasanya juga berbusa. Itu kolamnya berbusa. Nah, kalau kekurangan oksigen, dia itu larva ngambangnya rata dan kolam itu enggak berbusa. Kalau itu kekurangan oksigen, ya ini solusinya. Kita beri kocoran air saja, insya Allah sudah cukup. Jadi untuk kocorannya juga nggak terlalu besar, nggak usah terlalu besar. Nah, yang penting diusahakan walaupun kecil itu ada tekanan. Nah itu, nah kan ikannya sudah mulai bergerak menuju ini kucuran air. Nah untuk kocoran ini berapa lama? Kalau saya nggak pernah istilahnya memperhitungkan berapa lamanya. Yang penting saya lihat kondisinya ikan sudah fit, ikannya sudah enggak kekurangan oksigen lagi. Nah itu biasanya kan ikan nanti langsung turun ke dasar. Nah, kalau terlihat di permukaan air itu sudah enggak ada ikan yang ngambang, yaitu sudah bisa kita matiin. Tapi kalau untuk terus dikucurin itu juga nggak apa-apa, itu lebih bagus karena kandungan oksigennya jadi lebih banyak. Ini yang saya lakukan dalam budidaya pembibitan ini adalah dengan sistem lama. Nah, istilahnya itu dengan sistem air hijau. Di sistem air hijau ini yang jelas lebih memakan waktu, tapi kelebihannya daya tahan ikan atau larva lele itu lebih baik karena umurnya yang sudah tua. Nah, ini kan terlihat yang belum terkena kocoran air ini masih ada ngambang. Tapi yang sudah terkena kocoran, nah, yang ada di dekat atau sekeliling kocoran itu sudah terlihat lebih aktif.
itu. Untuk kocorannya juga enggak terlalu besar, hanya saya berikan satu lubang itu sekitar saya lubangin sapu lidi, sebesar sapu lidi, hanya seperti itu, cuman ada tekanannya. Oke, terima kasih dulur semua, semoga video ini bisa bermanfaat, bisa menambah pengalaman dulur-dulur semua. Ini hanya sebatas pengalaman saya saja. Dan akhir kata saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.